Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita masih tetap beribadah. Mari saya undang kita semua untuk masuk ke hadirat-Nya Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Biar bumi dan surga sujud menyembah Dia. Haleluya. Mari kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan. I will lift my heart and sing. I will worship you, my King.
Jesus Christ, the mighty name. Through the storms and raging sea, I will never be alone. When my hope seems out of sight, I know you will shine your light. Hallelujah. Alleluia to Christ the Lord. We worship you, Jesus. I will lift my heart and sing. I will worship you, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Through the storms and raging sea, I will never be alone. When my hope seems out of sight, I know you will shine your light. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita tinggikan Dia, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Dia. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
rahmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Here we go. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah yang sanggup melimpahkan segalanya. Terima kasih Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sudah saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk masuk ke hadiratnya Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia selalu menolong kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Thank you Jesus, we worship you. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
dan bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersamamu. Shalom saudara, kita bersyukur ya. Tadi kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan mengarahkan hati kita, pikiran kita, bahkan keseluruhan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat firman-Nya. Oleh sebab itu, mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini, dan kami mau masuk dalam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur. Ketika firman Tuhan ditaburkan, maka benih firman-Mu bertumbuh berbuah lebat. Kami menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati yang menyampaikan, diberkati juga yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita buka Injil Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 14. Tetapi saya nggak akan membacakan dulu saudara, supaya saya tidak mengulang ya. Kita akan belajar bersama-sama. Nanti di ayat-ayat ini saya ingin mengungkapkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tema kita untuk bulan ini yaitu perjumpaan yang mendatangkan pemulihan. Perjumpaan yang mendatangkan pemulihan. Saudara, semua orang membutuhkan pemulihan atau recovery. Ya, yang sakit saudara butuh dipulihkan. Mana mungkin ada orang yang terus ingin sakit, ya. Wah, kalau sakit itu nggak enak, ingin buru-buru dipulihkan, ya. Demikian juga orang yang berseteru, yang bermusuhan, sekalipun mungkin membenci, ya, tetapi sebenarnya di dalam hati kecilnya dia ingin dipulihkan hubungannya, ya, mungkin dengan istri, suami, anak-anak dan lain-lain. Saudara, orang yang bermasalah juga mana mungkin mau bermasalah terus-menerus, saudara, ya, tentu ingin dipulihkan segera, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, orang jahat pun sebenarnya dalam hati kecilnya dia tidak ingin berbuat jahat, tetapi mungkin terpaksa dan lain-lain banyak faktor. Saudara, dia juga butuh dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang miskin juga ingin terus, nggak ingin terus miskin, saudara. Dia pasti ingin berubah hidupnya, sehingga dia perlu dipulihkan dari kemiskinan menjadi mungkin orang yang memiliki yang dibutuhkan olehnya. Terutama saudara, yang perlu dipulihkan adalah orang yang berdosa, ya. Dia sangat-sangat membutuhkan pemulihan, saudara. Jadi saudara, kalau saya melihat dari sudut ini, semua orang butuh dipulihkan secara rohani. Sebab ini yang akan mendatangkan keselamatan bagi setiap orang. Oleh sebab itu saudara, kita ketika mencari dan mengenal Tuhan, bukan saja hanya ingin dipulihkan secara jasmani. Ya, memang itu sifat manusia, ya, ingin dipulihkan secara jasmani, ya. Tetapi saudara, yang jasmani itu bersifat sementara, saudara, ya. Ada yang lebih penting, yaitu kita dipulihkan secara rohani. Karena inilah yang utama dalam hidup kita. Ketika kita dipulihkan secara rohani, maka saudara, kita akan dipulihkan juga secara jasmani. Jangan dibalik, saudara, ya. Jadi kita sudah ditemukan Tuhan,
agar rohani kita dipulihkan oleh Tuhan, dosa kita diampuni oleh Tuhan, dan diselamatkan. Namun saudara, kadang kita tidak tahu harus dari mana memulai, ya, agar rohani kita dipulihkan, ya, yang akan mendatangkan perubahan, pemulihan dalam segala aspek hidup kita. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 tadi, ayat 7. Saudara mengatakan apa di sini? Ya, ayat 7 saya bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara, manusia duniawi mementingkan hal-hal yang jasmani, ya. Air, saudara, adalah sebuah kebutuhan bagi jasmani. Air menjadi kebutuhan jasmani bagi manusia. Saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa air, ya. Manusia akan mati tanpa air, saudara. Jadi kita butuh air semua manusia, ya. Sebab itu sejauh apapun air berada dan sesulit apapun untuk mencapainya, akan tetap dicari dan diusahakan. Saudara, katanya di Nusa Tenggara dulu, saudara, orang mencari air berkilo-kilometer, saudara, hanya cuma 1 jerigen, saudara. Bayangin, mungkin udah keburu nyampe, udah keburu habis, balik lagi, saudara. Saudara, ini dikatakan jam 12 siang di Samaria, Timur Tengah, saat terik-teriknya matahari, ya, perempuan Samaria ini datang untuk menimba air. Sekalipun saudara di saat suasana yang panas terik, tetapi dia mencari air ini. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Dia tetap melakukannya juga, ya, karena dia butuh, saudara. Kalau enggak gimana dia mati. Di Samaria air itu enggak sembarang ada. Jangan membayangkan seperti sekarang, saudara, ya. Nggak ada ledeng, saudara, bisa bikin air sumur bor dan lain-lain. Pada saat itu sulit air dan hanya sumur-sumur tertentu. Dan di sini adalah sumur Yakub, ya, di mana ada air yang mengalir di sana. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, manusia duniawi itu mengarahkan tujuan hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Ini manusia duniawi, ya, hanya memikirkan keinginan jasmaninya saja. Ia tidak menyadari hidupnya bukan hanya terdiri dari jasmani saja. Ada roh yang menghidupinya, hingga manusia dapat hidup sebagaimana manusia hidup, saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita cuma punya jasmani tubuh gitu loh, yang perlu dihidupi. Ada roh, saudara, yang perlu dihidupi juga oleh kita. Namun saudara, manusia duniawi tidak menyadari, sebab jasmaninya lebih mendominasi, saudara, hidupnya daripada rohaninya, ya. Sebab itu manusia duniawi tidak menghidupi rohaninya, namun lebih menghidupi jasmaninya, ya. Karena apa, saudara? Karena manusia duniawi tujuan hidupnya kepada hal-hal yang jasmani. Apapun akan dilakukannya, ya, dan dikorbankannya hanya untuk apa, saudara? Memuaskan keinginan-keinginan dagingnya. Saudara, mata rohaninya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ia menuruti keinginan dagingnya, sehingga tidak mampu membedakan kebejatan dan kebenaran, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Mari introspeksi, apakah kita manusia duniawi? Saudara, manusia duniawi hanya mencari kesenangan duniawi. Saudara, ayat 9 katakan apa di sini? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, perempuan Samaria ini menjalankan hal-hal larangan budaya, saudara. Dia melakukan aturan-aturan sosial, ya. Saudara, ada sebuah aturan
pada saat itu saudara, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Seperti ada gap, ada jurang pemisah antara orang Yahudi dengan orang Samaria, saudara. Ya, dikarenakan ada latar belakangnya, saudara. Nanti kita akan masuk situ. Saya tidak mau terlalu dalam membahas itu supaya kita fokus kepada pembahasan kita hari ini. Saudara, namun wanita atau perempuan Samaria ini mengabaikan hal moralitas, saudara, yang lebih utama, ya, yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Dia melakukan aturan-aturan, tidak boleh ada pergaulan antara orang Yahudi dengan orang Samaria, saudara. Ya, tidak ada hubungan, saudara. Tapi dia mengabaikan masalah moralitas, saudara. Nanti kita akan lebih dalam, ya, memahami tentang ini. Saudara, orang Samaria dianggap sebagai orang kelas 2 dalam pandangan orang Yahudi. Mereka dianggap bangsa campuran, bukan bangsa asli Yahudi, disebabkan kawin campurnya mereka. Mereka ada di utara, saudara. Ya, kerajaan utara, saudara. Di dalam pandangan orang Israel, rohani mereka rendah, saudara. Karena mereka sepertinya tidak menyembah di Yerusalem. Ya. Sebaliknya juga pandangan orang Samaria menganggap orang Yahudi sama, saudara. Rohaninya rendah. Dikarenakan apa? Karena keimaman, kepemimpinan Imam Eli yang rusak, saudara, yang sangat-sangat memalukan, ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa iman orang Yahudi itu udah rusak, saudara. Saudara, manusia duniawi hanya mencari kesenangan duniawi. Hal-hal jasmani seperti perempuan Samaria ini hanya memikirkan hal yang memuaskan tubuh jasmaninya saja. Apa itu? Seks, saudara. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ketika perbincangan dengan Yesus, bahwa ia coba panggil suamimu, katanya. Oh, saya tidak punya suami. Iya, betul, kata Tuhan. Karena engkau sudah bersuami 5. Waduh, saudara. Mungkin maksudnya dia sudah 5 kali bersuami, saudara. 5 kali memiliki suami. Namun, saudara, masih melakukan hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Kata Yesus, ya memang yang sekarang di rumahmu juga itu bukan suamimu. Saudara, memang tidak diceritakan apakah dia masih memiliki salah satu suami yang 5 itu saat perempuan ini melakukan hubungan dengan pria yang sekarang. Tetapi saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perempuan Samaria ini memuaskan keinginan dagingnya, saudara. Kalau kita baca ayat 16 sampai 18, saudara, kita bisa tahu perkataan dialog antara Yesus dengan wanita ini, ya. Saudara, inilah gambaran manusia duniawi, ya. Fokusnya hanya kepada dirinya sendiri, tertarik kepada hal-hal jasmani, ya. Apa yang menjadi fokus manusia duniawi sekarang? Kalau mereka menganggap bahwa uang itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan hatinya, maka dia akan mengejar uang itu, saudara, kemanapun. Ya, dan uang itu akan menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya. Sebaliknya juga, saudara, kalau mereka menganggap bahwa harta itu menjadi sesuatu yang memuaskan dirinya, maka mereka juga akan mengejar harta sebanyak-banyaknya, saudara. Karena orang ini menganggap bahwa harta adalah yang memuaskan dirinya dan hatinya, saudara. Ada orang juga memuaskan diri dengan karir, ya. Wah, begitu mengejar karir, pokoknya ingin jadi top level lah. Ada yang mengejar jabatan. Mungkin juga ada yang seperti perempuan Samaria ini, yang saat ini kawin cerai, saudara, ya. Mengejar kepuasan dalam hal-hal seks. Sudah tidak menjadi rahasia lagi.
tapi menjadi rahasia umum. Kawin cerai saat ini sudah menjadi bagian yang, aduh saudara, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bahkan di kalangan orang-orang Kristen sekalipun. Dan ada banyak lagi saudara ya, bagaimana manusia ini memfokuskan dirinya kepada hal-hal dirinya sendiri, kepada hal-hal duniawi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa semua yang fana di dunia ini tidak akan memuaskan saudara. Sebanyak apapun yang kita cari dan dapatkan saudara dalam dunia ini, itu tidak akan memberikan kepuasan bagi diri kita. Kita akan haus lagi, kita akan dahaga lagi, ya. Seperti ketika kita merasa haus dan minum air sekejap saja saudara, sebentar saja kita akan dipuaskan, namun kita akan haus lagi saudara. Itu dikatakan oleh Yesus saudara di ayat ke-13. Ya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara, saya minum mungkin sehari bisa, kalau makan sekali aja saya bisa 4-5 gelas besar saudara. Ya, paling sedikit 3 gelas. Nah saudara, semakin kita mengarahkan tujuan hidup kita mencari hal-hal yang duniawi, maka kita akan semakin terjerumus ke dalam lubang ketidakpuasan. Ya, orang yang udah kaya ingin tambah kaya lagi, orang yang memiliki harta ingin tambah lagi harta, orang yang punya istri 1-2 ingin tambah lagi dan tambah lagi saudara. Orang yang menduduki karir yang tinggi akan ingin lagi, lebih tinggi lagi. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah mengejar hal-hal yang duniawi. Janganlah kita menggantungkan hidup kepada hal-hal materi dan kepada dunia ini dengan segala isinya. Kita akan kecewa saudara, dan kita akan dikecewakan karena yang fana itu tidak akan memuaskan kita. Saudara, hanya Yesus Kristus yang akan memuaskan kita. Haleluya. Yohanes 10 saudara mengatakan kepada kita apa saudara? Yohanes 4 maksud saya ayat 10 mengatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Haleluya saudara. Kristus membimbing perempuan Samaria ini untuk mengarahkan hidupnya kepada kebutuhan yang paling utama dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, terimalah Kristus sebagai air hidup. Ya, Yesus membimbing melalui perkataan dialog air yang dibutuhkan oleh wanita ini saudara. Melalui air yang menjadi kebutuhan hakiki manusia, Yesus ingin menjelaskan bahwa manusia hidup membutuhkan air untuk menyambung hidupnya di dalam dunia ini. Karena apa? 70% saudara, tubuh manusia terdiri dari air. Dan manusia tidak mampu bertahan ya beberapa hari tanpa minum air, dia akan mati saudara. Jadi saudara, kalau kita bandingkan bahwa setiap manusia membutuhkan Kristus. Haleluya. Hanya Kristuslah yang akan memuaskan kita sehingga kita tidak akan haus lagi. Sebab itu terimalah Kristus, yaitu air hidup, ya, yang akan menyegarkan jiwa dan rohani kita, untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali rohani kita mungkin yang telah mati karena himpitan kehidupan duniawi di tempat ini. Oh saudara, dunia ini betul-betul menghimpit kita, ya, sehingga kita kadang-kadang sudah sulit hidup di dalam kerohanian kita. Demikian juga Yesus Kristus ingin membawa kita kepada tujuan utama hidup kita, kembali kepada hakikat kita sebagai manusia rohani, untuk memperoleh hidup yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita harus dipulihkan saudara. Kita harus dikembalikan hakikat kita seperti semula. Untuk itu terimalah Kristus sebagai air hidup.
Dan percayalah kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ia akan memberikan kebutuhan kita yang utama, sehingga kita dipuaskan. Dan kita tidak akan dahaga lagi. Dan kita tidak akan merasakan kekeringan dalam kehidupan di dunia ini. Sebab itu terimalah Yesus untuk memulihkanmu. Sebab yang sifatnya rohani kekal, saudara. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu percayalah kepada setiap firman-Nya. Di ayat 11 dikatakan apa, saudara? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya. Saudara, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudara, janganlah kita berdebat dengan perintah firman-Nya. Ini penghalang kita, saudara, untuk dipulihkan, ya. Seperti perempuan Samaria ini, saudara, awalnya ia mempertahankan argumennya sesuai dengan pengetahuannya. Kamu tadi mau minta air kepadaku. Sekarang dia bilang, kamu akan memberikan air hidup kepadaku. Timba pun kamu tidak bawa. Tadi kan kamu minta air. Itu pikiran daripada wanita ini, saudara. Ya. Loh, kok sekarang mau menjanjikan air hidup? Maka itu dia katakan, engkau tidak membawa timba dan lain-lain, saudara. Sudah seringkali juga kita berdebat dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, engkau tidak tahu sih kesulitan aku. Ya, aku kan perlu makan, aku perlu pakai ini dan itu dan ini, saudara. Kita seringkali berdebat pakai logika kita untuk memahami Tuhan, saudara. Tapi bersyukur, saudara, ya, perempuan ini akhirnya ia mau percaya dan menerima setiap perkataan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 15, sudah pasal 4 ini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air, ya. Saudara, maka terbukalah mata rohaninya. Ia menyadari, saudara, siapa dirinya dan siapa yang berbicara kepadanya, dan mata rohaninya mulai dipulihkan. Ia melihat kebenaran, saudara, di dalam setiap perkataan Kristus. Karena apa? Oh, dia tahu, ya, di rumah saya ada laki-laki yang bukan suami saya. Padahal aku belum pernah kenal. Orang ini belum pernah tahu. Demikianlah, saudara, kalau kita masih terus berdebat dengan firman-Nya, kita tidak mau percaya dan tidak mau menerima setiap firman-Nya, maka kita tidak akan diubahkan dan dipulihkan. Mari, saudara, percaya dan menerima setiap firman-Nya, maka mata rohani kita akan terbuka. Kita akan melihat kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam setiap firman-Nya. Saudara, memang manusia dunia itu menyukai kegelapan dan menikmati hidup di dalam dosa dan imoralitas, saudara, ya. Jadi bukan menyerangi moralitas, tapi imoralitas, saudara, ya. Mereka mengabaikan hal-hal rohani, saudara, maksudnya. Justru senang dengan yang hal-hal duniawi, saudara. Berbeda dengan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang mengenal Kristus dengan benar. Mereka akan mementingkan hal-hal rohani. Mereka akan mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Oleh sebab itu, jadilah Kristen sejati yang selalu mementingkan hal-hal rohani, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang terakhir, saudara, perjumpaan dengan Kristus akan mendatangkan
pemulihan dalam kehidupan kita. Saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan dan 14, saudara, apa di sini? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Saudara, Yesus tidak bicara tentang hal jasmani, ya, bukan bicara tentang air yang di dalam sumur itu, saudara. Tetapi Yesus berbicara tentang masalah rohani, bahwa di dalam Yesus itu, saudara, ada sumber kebutuhan kita. Yesus adalah sumber segala-galanya. Di ayat ke-15 dikatakan apa, saudara? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, perempuan Samaria ini telah berjumpa dengan Yesus Kristus, dan perjumpaan itu yang mendatangkan perubahan hidup dan pemulihan hidup bagi perempuan Samaria ini. Ia menjadi perempuan yang berbeda, bukan seperti ketika ia datang tadi. Ia tidak lagi seperti perempuan Samaria yang sebelumnya. Ia telah dipulihkan, saudara. Mata rohaninya telah dipulihkan, sehingga tujuan hidupnya berubah sekarang. Perjumpaannya dengan Kristus telah memuaskan dahaga hidupnya yang selama ini ia cari, namun ia tidak dapat menemukannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, carilah Tuhan selagi ia mau dijumpai, ya. Jangan sia-siakan waktu kita dengan bermain-main dengan hal yang sia-sia. Ada saatnya engkau tidak akan menemukan Tuhan, sekalipun engkau telah berusaha dengan sekuat usahamu, sebab ia telah menutup pintu bagimu. Saudara, Matius pasal 25 ayat 1-13, kita melihat bagaimana perumpamaan ada wanita, 5 wanita bodoh dan wanita bijak, saudara. Ya, yang satu memelihara lampunya dengan minyaknya, tetapi yang 5, saudara, tidak mempersiapkan dirinya. Maka ketika mempelai itu datang, ya, dan wanita yang membawa minyak dan lampu yang menyala itu, pelita yang menyala, mereka masuk, dan yang 5 itu, saudara, tidak akan masuk karena pintunya telah ditutup. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus agar hidup kita mendapatkan perubahan dan pemulihan dan kita dipuaskan? Atau mungkin kita telah mengabaikan ajakan Tuhan untuk berjumpa dengannya, bahkan menolak kesempatan untuk berjumpa dengannya, sebab kita sibuk dengan urusan duniawi kita yang sangat menghalangi kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hanya Kristus yang mampu memulihkan kita. Di ayat ke-25 dikatakan apa, saudara, di sini? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya, saudara. Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus. Mungkin ini satu-satunya pengakuannya sebagai Mesias kepada perempuan ini, saudara. Ya, tujuannya apa, saudara? Supaya perempuan ini percaya kepadanya dan diselamatkan. Perempuan Samaria ini akhirnya apa, saudara? Meninggalkan tempayannya, saudara. Tempayannya ini berbicara tentang tujuan hidupnya semula, untuk mendapatkan air, untuk memuaskan dahaga jasmaninya. Namun kini ia menemukan yang lebih baik, yaitu apa? Bukan sekedar air, tetapi air hidup yang akan memuaskan jiwa dan rohnya selama-lamanya, yaitu Yesus, saudara. Dikatakan di ayat ke-28,
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, marilah lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Haleluya. Saudara, ia segera pergi. Ia tidak lagi mementingkan tujuan jasmaninya, sebab ia telah menemukan tujuan hidup rohaninya. Ia telah berjumpa dengan Kristus. Encounter with Christ, saudara. Ya, hidupnya telah diubahkan karena perjumpaannya dengan Kristus yang mendatangkan pemulihan baginya, saudara. Sekarang dia tidak lagi memikirkan kepentingan dan kesenangannya semata. Ia telah berubah, saudara. Ia memikirkan keselamatan orang lain. Saudara, ayat 30, 39, 41, saudara, bagaimana ia mewartakan untuk keselamatan bangsanya. Supaya setiap orang datang, saudara, berbondong-bondong kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah berjumpa dengan Kristus? Encounter dengan Kristus secara pribadi? Apakah hidup kita telah diubahkan dan mengalami pemulihan? Sehingga tujuan hidup kita tidak lagi memikirkan kepentingan-kepentingan jasmani kita lagi, namun mulai memikirkan keselamatan orang lain. Saudara, semua orang membutuhkan perjumpaan dengan Kristus agar semua orang diubahkan dan dipulihkan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kesimpulan daripada firman Tuhan, jangan kita mencodongkan hidup kita kepada dunia ini yang selalu ingin menarik kita masuk lebih ke dalamnya. Kita tidak akan terpuaskan oleh segala yang ditawarkan diberikan dunia ini, saudara. Yang kita butuhkan ialah Yesus Kristus. Ialah yang akan memuaskan semua yang kita butuhkan. Kita harus selalu ingin berjumpa dengan Kristus agar hidup kita selalu diubahkan, dipulihkan setiap saat. Haleluya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara. Hari ini saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita, dan kita mau melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Mungkin selama ini kami seperti perempuan Samaria itu. Kami melakukan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Mungkin kami hidup di dalam keduniawian. Kami mengarahkan hidup kami kepada dunia ini dan mengabaikan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada kami, supaya kami sadar bahwa kami tidak akan terpuaskan oleh apa yang kami capai di muka bumi ini. Hanya Yesus saja yang akan memuaskan dahaga kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari biarlah kami mau senantiasa berjumpa dengan Tuhan, sehingga senantiasa kami diubahkan, sehingga senantiasa kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan memulihkan rohani kami, Tuhan memulihkan bisnis kami, Tuhan memulihkan ekonomi kami. Terlebih Tuhan, Kau memulihkan hidup kami, supaya hidup kami berubah, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati kami semua. Diberkatilah yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, karena firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, hari ini kita bersyukur karena kita bisa menerima perjamuan kudus. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini.
Dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman saudara, kita makan roti ini dalam nama Yesus. Pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman saudara, mari kita minum anggur di dalam cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus, mengingat kematian Tuhan. Tuhan mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Segala dosa kami dihapus oleh Tuhan, dan kami tidak akan diturut dihukum. Kami telah dipindahkan dari hukuman kepada pengampunan Tuhan. Kami telah dibebaskan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, sehingga Engkau mau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk keselamatan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi kami akan melekat kepada Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, sehingga hidup kami akan menerima keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para
jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube, saudara, mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim, silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga, baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tetap beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,